Sidang pembunuhan Laskar FPI kembali digelar. Sekarang yang menjadi saksi atau diperiksa adalah Direskrimum Polda Metro. Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia, Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menjadi saksi dalam lanjutan sidang kasus penembakan atau unlawful killing yang menewaskan 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Tubagus merupakan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk 2 terdakwa penembakan masing-masing, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohurela. Dalam sidang, Tubagus terutama dicecar mengenai pengetahuan dirinya soal prosedur pengawalan atau mengikuti kegiatan Rizik Syihab dan Laskar FPI sesaat sebelum peristiwa bentrok. Oleh jaksa, ia ditanya apakah pengawalan atau pembubutan itu merupakan penyelidikan atau penyidikan. Tubagus menyebut pengawalan terhadap Rizik dan para Laskar pada malam awal Desember 2020 adalah bagian dari penyelidikan. Ia menyebut surat penyelidikan kepada Rizik dan para Laskar telah diterbitkan sejak 5 Oktober sebelumnya. Pelaporannya yang kami lakukan melalui lisan dan tertulis WA. Kalau sudah selesai ditulis lagi sebagai LHP, kata Tubagus menjawab pertanyaan jaksa. Tubagus juga mengaku menerima perkembangan dari tim lapangan selama proses pengawasan kepada Rizik dan Laskar FPI. Menurut dia, laporan kemudian pihaknya analisa untuk mengambil langkah atau memperkirakan situasi yang akan terjadi. Suatu misal, di titik A situasi terkendali, posisi Rizik tidak di lokasi, tapi dijaga. Jadi laporannya dilaporkan kualitatif dan kemudian dilakukan analisa kemungkinan yang akan terjadi, katanya. Tubagus juga mengungkapkan bahwa peristiwa penembakan itu bermula akibat para Laskar yang telah diamankan malam itu mencoba memberontak dengan merebut senjata milik polisi saat diamankan di dalam mobil. Polisi, kata dia, kala itu dinilai telah mengambil langkah yang diperlukan. Dia membenarkan bahwa para bawahannya kala itu karena tengah melakukan penyelidikan. Karenanya tak dibekali surat penangkapan, ia juga membantah telah memberi perintah penembakan kepada para terdakwa. Yang terjadi di mobil dipertanyakan kepada mereka. Belum jalan lama di KM 50, mereka diserang dan ada upaya perebutan senjata. Secara spontan mereka melakukan tembakan ke Laskar hingga meninggal dunia, kata Tubagus. Sebagai informasi, sebanyak 2 anggota polisi dalam kasus ini didakwa melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama. Aziz Anwar selaku pengacara dari ke-6 korban penembakan Laskar FPI menyangkal dalih polisi tembak mati Laskar FPI tak masuk akal. Dilansir dari Republika.co.id, kuasa hukum 6 keluarga ex-anggota FPI Aziz Anwar menilai keterangan saksi dalam sidang perkara unlawful killing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin tidak masuk akal. Sebab saksi menyatakan bahwa aksi menembak mati 6 anggota FPI di tol Jakarta Cikampek KM 50 merupakan buntut dari situasi dan kondisi yang tidak normal serta spontan. Enggak masuk akal orang waras. Justru ketidaknormalan itu yang menciptakan pihak mereka sendiri, kata Aziz, mengomentari pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Tubagus Adi Hidayat saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aziz juga mengatakan tindakan anggota polisi yang membuntuti rombongan FPI saat kejadian tersebut tidak bisa diterima logikanya, karena jelas hal itu bukanlah tindakan yang spontan. Memepet mobil Habib Hanif dan mengeluarkan provokasi jari tengah, apa itu spontan? Spontannya aparat yang bisa diterima akal sehat yang menunjukkan diri bahwa mereka aparat, seperti berteriak "saya polisi", ujarnya saat dihubungi. Tunjukkan logo, kewenangan, dan identitas, bukan asal pepet dan berondong dengan senjata api, katanya menambahkan. Padahal, sambung Aziz, polisi mengklaim bakal memperlakukan para pelaku kejahatan secara humanis dan memberikan peringatan sebelum bertindak tegas. Namun ia menyebut hal ini justru tidak diterapkan saat menangani para anggota Laskar FPI. Dia menuturkan anggota Laskar FPI yang mendokumentasikan kejadian tersebut justru mendapat intimidasi dari polisi dan diminta menghapus video serta foto. Tidak ada garis polisi di TKP layaknya ada peristiwa pidana. Dari jam 1 dini hari sampai siang jam 12 malam. Dikemanakan para syuhada itu? Spontan juga, tanya Aziz. Aziz mengatakan pernyataan Tubagus dalam persidangan kemarin justru menunjukkan adanya dugaan unsur kesengajaan pada peristiwa tembak mati 6 anggota FPI tersebut. Kami duga seperti itu. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Tubagus Adi Hidayat mengakui penembakan terhadap Laskar FPI tersebut memang tak sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Namun ia berdalih dalam situasi yang tak normal sulit menerapkan panduan penggunaan senjata api untuk pelumpuhan terhadap seseorang yang diduga melakukan perlawanan ketika dalam penguasaan anggota kepolisian. SOP itu mengatur hanya ketika dalam kondisi yang normal posisi, ujar Tubagus ketika menjawab pertanyaan jaksa perihal SOP penggunaan senjata api oleh kepolisian. Tubagus menerangkan SOP penggunaan senjata api oleh petugas hanya dibenarkan jika situasi dan kondisi membahayakan jiwa petugas maupun masyarakat di sekitar. Penggunaan senjata api tersebut pun cukup menyasar pada bagian yang melumpuhkan. Kalau dalam kondisi normal, itu ditujukan hanya untuk melumpuhkan, kata Tubagus. Akan tetapi Tubagus mengungkapkan dari laporan yang ia terima setelah kejadian pembunuhan pada 7 Desember 2020 dini hari itu, para terdakwa mengaku melakukan penembakan mematikan ke para anggota FPI karena dalam kondisi yang tak normal. Menurut Tubagus, dari laporan langsung para terdakwa kepadanya juga mengatakan situasi yang terjepit dan kondisi yang sempit di dalam mobil setelah penangkapan anggota Laskar FPI yang membuat para anggotanya meluapkan peluru tajam yang menyasar bagian mematikan pada bagian badan para korban. Kondisi yang dilaporkan kepada saya oleh anggota terdakwa itu kondisinya spontan. Kejadian pembunuhan itu secara spontan dalam ruangan yang sempit di dalam mobil, ujar Tubagus. Kondisi terjepit dan situasi spontan tersebut, kata Tubagus, membuat para terdakwa tak dapat melihat sasaran tembak pada bagian tubuh yang cukup hanya dengan pelumpuhan. Yang terlihat kalau di dalam mobil gambaran dalam diri saya, gambaran pribadi saya, otomatis bagian kaki ke bawah tertutup, tentu yang terlihat adalah bagian atas badan dan mohon jangan dibayangkan dalam posisi di mobil yang ideal. Tolong dibedakan posisi yang ideal dengan posisi spontan. SOP itu mengatur hanya dalam kondisi yang normal posisi, ujarnya. Dalam kasus pembunuhan 6 anggota Laskar FPI tersebut, JPU hanya mendakwa 2 terdakwa, yakni Bribtu Fikri dan Ibda Ohoerela, sedang Ibda Elvira dinyatakan tewas dalam kecelakaan, meskipun statusnya sebagai tersangka. Dalam dakwaan ketiga anggota Resmo Polda Metro Jaya itu dituduh membunuh 6 anggota Laskar FPI di KM 50 Tol Capek pada Senin 7 bulan 11 2020.
Dari hasil visum terhadap 6 jenazah yang dituangkan dalam dakwaan, setidaknya ada 19 peluru tajam yang bersarang di tubuh korban dengan masing-masing minimal 2-4 tembakan. Atas tuduhan tersebut, JPU mendakwa Bribtu Fikri dan Ibda Ohorela dengan sangkaan pembunuhan berlapis, yakni dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Sangkaan tersebut terkait dengan ancaman penjara 7-15 tahun terkait pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Bagaimana komentar Anda? Silahkan isikan pada kolom komentar.